Indonesia menang hat-trick. Bukan cuma menang hat-trick doang, tapi lolosnya juga hat-trick. Indonesia berhasil ngelolosin U20, U23, dan timnas senior ke jenjang Piala Asia. Dan seperti yang dibilang banyak orang kalau Indonesia itu levelnya bukan cuma AFF, tapi Indonesia tuh levelnya udah harus Asia. Dan kali ini benar-benar dibuktikan sama Indonesia kalau Indonesia ini benar-benar levelnya itu udah level Asia, guys. Bersama Thailand, bersama Vietnam, dan juga barengan sama Malaysia yang jadi runner-up terbaik. Ini salah satu momen bagus yang dimiliki sama Asia Tenggara. Tapi terlepas dari negara tetangga di ASEAN yang berhasil masuk Piala Asia, Indonesia pastinya nggak cuma mau jadi grup hura-hura doang yang cuma numpang nama sama numpang lewat doang di Piala Asia. Pastinya Indonesia pengen bisa melaju jauh gitu, bahkan kalau bisa sampai knockout di fase-fase penting seperti perempat final, semifinal, maupun final bahkan juara. Nah, sebelum video ini gue tuh sebenarnya udah sempat bikin video yang lain tentang Turkmenistan lawan Indonesia yang senior, sama yang satu lagi yang lawan Chinese Taipei yang 9-0. Nah, kali ini gue pengen fokus ke Indonesia lawan Turkmenistan, di mana U23 berhasil lolos ke babak utama di kompetisi Piala Asia group stage. Dan sebelum bola ditendang, sebenarnya Indonesia itu tuh udah ada di posisi yang sangat unggul, di mana Indonesia ini udah menang lawan Chinese Taipei 9-0, sementara Turkmenistan mereka cuma menang 4-0. Sehingga mau nggak mau, Turkmenistan ini wajib menang. Dan Indonesia sebenarnya cukup seri aja udah bisa masuk gol. Ya, cuman tetap aja, apakah kita puas dengan hasil seri? No. Pastinya Indonesia pengen menang kan, setelah Indonesia udah menangin lawan Turkmenistan sebelumnya. Dan kali ini Indonesia juga pengen ngebuktiin di U23-nya, di mana mereka juga bisa menang selain senior. Cuma yang jadi sedikit pertanyaan untuk gue adalah, di sini kan posisinya Turkmenistan kan butuh poin nih, seenggaknya buat masuk atau buat lolos. Tapi kenapa mereka tuh nggak ambil inisiatif untuk menyerang gitu kan? Sementara Indonesia justru malah lebih bebas untuk menyerang gitu kan. Ketika Turkmenistan lebih milih untuk bertahan di babak sendiri ya, cuma nge-press 1-2 orang gitu kan. Kayak apa ya? Mereka mungkin taktiknya pengen supaya Indonesia ini banyak nyerang, akhirnya dapat peluang counter, cetak gol. Dan Sintayong itu aware juga dengan rencana mereka, sehingga setiap kali counter itu selalu aja ada 3 pemain atau 2 pemain yang bisa ngehalau counter itu gitu. Setiap kali pemain Turkmenistan ini dapat kesempatan buat counter, itu selalu ada 2 atau 3 orang yang bisa nyetop mereka gitu. Sehingga timnas Turkmenistan sendiri tuh nggak dapat peluang banyak gitu yang bisa mereka ciptakan. Justru Indonesia ya terus aja bisa menguasai bola. Cuman memang yang jadi catatan sendiri di timnas Indonesia adalah dimana mereka tuh sebenarnya bisa banget untuk lewat gitu dari sisi tengah. Ketika lini tengahnya ini tuh sebenarnya bisa ngasih passing-passing atau umpan-umpan terobosan atau umpan bawah yang kalau misalnya bagus itu bakal jadi organisasi ataupun sistem yang sangat berbahaya gitu ketika mereka bisa bermain di tengah. Tapi sayangnya memang kalau dari segi positioning banyak yang cenderung miss, sehingga bola-bola itu tuh nggak sampai kebanyakan ketika nge-build up dari lini tengah. Akhirnya beberapa kali bola ya harus mundur lagi ke belakang, terutama di babak pertama. Kalau di babak kedua itu banyak banget space yang pada akhirnya bermunculan untuk Indonesia bisa eksploitasi di lini tengah. Dan kalau ngelihat dari permainan Indonesia, Sintayong ini sepertinya juga udah nyiapin 2 plan A, plan B. Dan plan A-nya ini ya, seperti yang dibilang tadi, merupakan permainan dari area tengah dengan kombinasi passing. Nah, sementara plan B-nya, karena Turkmenistan ini mutusin untuk bertahan di babak sendiri, akhirnya Indonesia ngambil keputusan untuk seenggaknya coba untuk ngalirin bola dari belakang lagi, bangun serangan agak slow, sehingga narik pemain-pemain Turkmenistan ini agak maju ke depan gitu kan. Dan di situ momen-momen dimana terutama Ivan Jenner bisa ngelakuin bola-bola panjang ke arah Pratama Arhan ataupun ke arah Hoki Caraka, dimana mereka tuh bisa nyisir sayap untuk adu kecepatan. Contohnya ada di gol yang dianulir dari Hoki Caraka, dimana Pratama Arhan di situ dianggap offside padahal sebenarnya enggak. Tapi yang jadi masalah adalah plan B ini cenderung banyak nggak berhasil. Kenapa? Karena balik lagi, kita punya speed, tapi mereka juga punya fisik. Mereka juga pasti udah wanti-wanti dengan kecepatan para pemain Indonesia. Pada akhirnya ya Rafael Struijk itu sering dijadiin sasaran, tapi banyak yang nggak berhasil karena balik lagi kalah fisik dengan pemain Turkmenistan. Sehingga plan B ini tuh
bisa dibilang nggak gacor-gacor amat lah. Dan kalau dari segi Turkmenistan, dia tuh sering banget nyerang dari sisinya Ilham, ataupun bisa dibilang dari area kanan Indonesia. Sehingga di situ tuh banyak muncul serangan-serangan counter attack ketika Indonesia kehilangan bola. Tapi balik lagi, Indonesia kali ini defense-nya solid sehingga pertahanan Indonesia ini nggak bisa ditembusin sama permainan dari Turkmenistan. Dan akhirnya counter itu terjadi, Indonesia berhasil ngebalikin kan karena kebetulan memang Indonesia juga sering diserang dari sisinya bek kanan gitu kan. Makanya counter juga banyak dari situ dan Indonesia juga banyak peluang didapat dari situ. Nah, Rafael Struijk dapat peluang di situ kan kanan, dioper ke tengah dan pada akhirnya Ivar Jenner dapat bola di tengah dan terjadi gol buat Indonesia 1-0 lewat sontekan dari Ivar Jenner. Emang sih deflect, tapi Indonesia berhasil manfaatin lini tengah yang kosong ditinggalin sama para pemain Turkmenistan dan di situ Ivar Jenner akhirnya berhasil manfaatin kekosongan tersebut dan dia mutusin untuk shooting, which is itu adalah keputusan yang bagus gitu karena kalau ditahan lebih lama lagi Indonesia belum tentu bisa cetak gol gitu kan maksudnya. Dan pada akhirnya Indonesia bisa nguasain, Turkmenistan tetap masih main bertahan. Mereka tuh nggak benar-benar berusaha untuk nyerang gitu kan. Mereka tuh baru benar-benar mulai nyerang ketika di babak kedua itu juga tuh menjelang belakang-belakang baru mereka tuh benar-benar kayak berusaha mau nyerang, mau benar-benar kayak ngotot gitu mainnya lebih banyak. Babak kedua ini gue bakal loncat sampai ke menit 60-an gitu kan. Karena momen disinilah Turkmenistan ini baru ngegencarin serangan gitu kan, dimana mereka benar-benar lebih ngotot dan lebih fisikal sih mainnya memang. Cuma pada akhirnya Indonesia tetap bermain solid dan nggak bisa ditembus sama sekali. Dan sebenarnya babak kedua juga mirip-mirip, bahkan cenderung jauh lebih banyak intensitasnya untuk nyerang di sisinya bek kanan Indonesia. Dan memang harus diakuin sendiri sih, di segi Turkmenistan ini nggak terlalu banyak kreasi yang berhasil dimunculkan untuk menyerang Indonesia. Sementara Indonesia kembali tetap banyak bisa menguasai pertandingan, sekalipun ditekan lebih banyak di babak kedua. Dan sebenarnya pergantian 1-2 pemain dari Turkmenistan itu sempat ngebikin Indonesia ini agak kesulitan lah sedikit untuk menguasai bola gitu kan, karena perlawanan dari Turkmenistan ini jadi lebih kuat. Nah, tapi kecerdikan Sintayong di sini adalah dia masukin Ramadan Sananta untuk menyulitkan permainan dari segi Turkmenistan, di mana Turkmenistan yang sebelumnya secara fisik unggul dalam lini belakang mereka, kali ini dengan adanya Ramadan Sananta, walaupun dia nggak cetak gol ataupun mungkin kontribusinya nggak begitu terlihat karena kurangnya jam bermain di laga ini, tapi apa yang dimunculkan sama Sananta adalah kekuatan fisik yang bisa duel melawan para pemain dari Turkmenistan. Kalau ngelihat sisi kanan gitu kan, sebelumnya Rafael Struijk kesulitan, kali ini ada Ramadan Sananta, dia yang inisiatif untuk beroperasi, nyosor ke sisi kanan buat ambil bola, di situ bisa adu fisik sama pemain Turkmenistan, sehingga Turkmenistan sendiri juga cukup kewalahan gitu ketika ngadepin Ramadan Sananta gitu kan, karena fisiknya bisa mengimbangi. Akhirnya Indonesia juga bisa mengembalikan lebih banyak ball possession atau penguasaan bola yang mereka punya. Dan di sini otomatis menit 80-an ke atas Turkmenistan benar-benar udah frustasi, kelihatan banget dari mereka nggak bisa kontrol emosi dan permainannya cenderung lebih ya udah yang penting cepat passing ke depan gitu kan. Dan permainan mereka juga cenderung kasarnya, tapi yang memang tipikal kasar yang nggak karuan dan nggak terplanning gitu. Seenggaknya ya yang penting bola bisa ke depan, kita berusaha untuk nyerang gitu kan sebanyak mungkin, tapi pada akhirnya Indonesia justru malah bisa cetak gol kedua lewat counter. Dan counternya ini sangat bagus, dimana counternya sendiri itu lahir dari kombinasi pemain, terutama pemain 8 sama pemain nomor 15. Kombinasinya bagus banget di situ, crossing bola atas, dan pada akhirnya Arhan bisa cetak gol Indonesia 2-0. Plus kita dapat Easter egg di mana Arhan ini yang lagi bucin-bucinnya ngerain gol dengan selebrasi Azizah tanggal nikah. Mantap. Jadi itulah pertandingan antara Indonesia lawan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Lolos ke Piala Asia dengan catatan
menarik, di mana selama kualifikasi Indonesia nggak kebobolan sama sekali. Mantap. Dan khusus untuk gol kedua, ini benar-benar ngeliatin bahwa pentingnya untuk menjaga mental ataupun menjaga emosi gitu selama pertandingan berlangsung. Karena ketika pemain Turkmenistan ini nggak bisa menjaga emosi, pada akhirnya serangan-serangan yang mereka buat tuh cenderung chaos, dan kekeosan itu tuh berhasil dimanfaatin sama para pemain Indonesia menjadi gol. Pada akhirnya congrats buat timnas Indonesia dan congrats untuk Sintayong, karena pada akhirnya hasil yang telah dibangun bertahun-tahun sama Sintayong ini berhasil membuahkan hasil yang luar biasa, dan gua rasa bakal ngasilin sesuatu yang lebih gede lagi ke depannya. So, kita bakal tunggu kiprahnya Indonesia di Piala Asia nanti. Dan untuk MVP sendiri, gue memilih Ivar Jenner karena dari passingnya, dari kombinasi yang dimulai dari dia ataupun build up serangan yang dimulai dari dia, permainan dia ini sangat solid, dan juga pastinya juga satu gol yang dihasilkan ini benar-benar membuka peluang banyak bagi Indonesia. Nggak cuma dari segi attack, tapi dari defense juga oke. Dia ngelakuin banyak intercept, banyak tackle-tackle yang bagus dan juga efisien di pertandingan kali ini. Gimana menurut kalian tentang permainan dari Indonesia kemarin? Yuk, komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe supaya channel ini bisa senantiasa berkembang dan juga bisa menghibur kalian semua. Bukan cuma itu aja, pastinya supaya kalian juga nggak ketinggalan video-video ke depannya yang bakal dibikin di Jasper Pool ID. So, itu aja. Thank you for watching. Ciao. Mantap Indonesia. Jaya, jaya, jaya.